Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa sa'iluna bibabika waladhal qur'ani bijanabika wa waqafat safinatul masakin ala sahili bahri karamik yarjunal jawaza ila sa'iri sahati rahmatika wa ni'matik ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'amihi ma damal maghrib wal masyriq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fahsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa tetap meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan keramaian, dalam keadaan kaya maupun miskin. Karena rasa takwa kepada Allah bisa merubah sikap seseorang dari sikap yang buruk menjadi baik, dari sikap kurang sopan menjadi sopan, dan seterusnya. Di samping itu, marilah kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat, dan taufik serta hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang baik kita kerjakan dan mana yang buruk kita segera tinggalkan. Dan juga kita bisa menyempatkan diri untuk menghadiri panggilannya yang berupa sholat Jumat sebagaimana yang akan kita laksanakan di siang hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ahli Jum'ah yang dimuliakan Allah, khutbah yang akan kami sampaikan ini menerangkan keutamaan berwudu sebagaimana ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu
sampai dengan siku-siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak mensucikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Kesimpulan ayat tersebut memberikan pengertian tentang cara berwudu untuk mengerjakan sholat itu adalah sebagai berikut. 1. Membasuh wajah secara sempurna. 2. Membasuh kedua tangan hingga siku-siku. 3. Mengusap sebagian kepala. 4. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan apabila dalam keadaan junub, diwajibkan mandi jinabat atau mandi besar. Dan apabila dalam keadaan sakit atau bepergian atau sehabis buang air kecil ataupun besar atau menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapatkan air, diwajibkan bertayamum. Adapun caranya bertayamum adalah 1. Membasuh wajah dengan debu yang suci. Yang kedua, membasuh kedua tangan dengan debu yang suci pula. Hadirin ahli Jumat yang berbahagia, sebagian daripada keutamaan berwudu adalah dosa akan keluar dari celah-celah jari. Beberapa kesalahan dosanya akan keluar melalui tetesan air yang keluar dari jari jemari kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu hatta tahruja min tahti atfar." Rawahul Muslim. Artinya, barang siapa berwudu dan memperbaiki atau menyempurnakan wudunya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari badannya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut mengajak kepada kita agar berwudu secara sempurna, agar menyebabkan keluarnya semua dosa-dosa kita dari badan kita hingga bisa keluar dari jari-jari kita. Dalam hadis lain juga disebutkan tentang keutamaan berwudu. Itu bisa menyebabkan keluarnya semua dosa-dosa dari wajah, kedua tangan, dan kedua kaki bersama-sama dengan tetesan air wudu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza tawadda'a al-'abdul muslimu awil mu'minu fa ghasala wajhahu kulla khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi al-ma'i aw ma'a akhir qatril ma'i fa idza ghasala yadayhi kharaja kullu khati'atin karena batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i hatta yahruja baqiyan minad dunub." Rawahu Muslim. Artinya, apabila berwudu seorang muslim atau seorang mukmin, maka dia membasuh wajahnya, keluarlah dari wajahnya semua dosa-dosa yang telah dilihat, yang terlihat dengan kedua matanya, bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Dan apabila dia membasuh kedua tangannya, keluarlah setiap dosa yang disentuh dengan kedua tangannya bersama dengan tetesan air yang terakhir. Dan apabila dia membasuh kedua kakinya, keluarlah setiap dosa yang dilakukan dengan kedua kakinya bersama dengan tetesan air yang terakhir.
sehingga dia keluar dengan keadaan bersih dari semua dosa. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulan daripada hadis tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa dosa itu akan keluar dari anggota badan yang telah dibasuh dengan air wudhu bersama dengan tetesan air yang paling akhir, sehingga orang yang berwudhu tersebut bersih dari segala dosanya akibat berwudhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan diiringi dengan hidayah, ridha Allah, serta ada manfaatnya bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. جعلنا الله وإياكم من الفائزين الآمنين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.